Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Yulianti dari kelas B1 SAA. Di sini, saya akan menjelaskan topik mengenai Al-Quran sebagai kitab suci. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah atau kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang diturunkan secara mutawatir atau berurutan, yang tertulis dalam mushaf. Al-Quran juga merupakan pedoman bagi kaum muslimin dan juga sebagai sumber hukum agama Islam. Di dalam Al-Quran tidak hanya mengajarkan tentang manusia dengan manusia, melainkan di dalam Al-Quran juga mengajarkan tentang manusia dengan alam. Pembahasan yang kedua yaitu sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada saat beliau berusia 40 tahun. Saat itu beliau sedang berdiam diri di Gua Hiro yang bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Malaikat Jibril menyampaikan firman-firman Allah atau Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan beberapa cara. Yang pertama, Malaikat Jibril memasukkan wahyu tersebut ke dalam hati Nabi Muhammad SAW tanpa memperlihatkan wujud aslinya. Cara yang kedua yaitu Malaikat Jibril pernah menampakkan dirinya sebagai seorang laki-laki dan mengucapkan kata-kata di hadapan Nabi Muhammad SAW. Pembahasan selanjutnya yaitu ada beberapa surat yang membahas mengenai Al-Quran sebagai kitab suci. Surat yang pertama Al-Baqarah ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang artinya Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya hari kiamat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Adapun tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 1-5. Alif Lam Mim merupakan huruf-huruf yang terpenggal yang hadir di awal beberapa surat yang mengandung isyarat kepada kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran ini merupakan kitab yang agung yang tidak diragukan karena ia datang dari sisi Allah. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang membenarkan perkara gaib, yaitu perkara di mana akal dan indera mereka tidak akan mampu mengetahuinya, karena yang bisa diketahui melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang bertakwa beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, wahai Rasul, yaitu Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepadamu berupa hikmah, yaitu sunnah. Orang-orang yang memiliki sifat tersebut berjalan di atas cahaya dari Rabb mereka dan meraih taufik dari pencipta dan pemberi hidayah mereka. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya Al-Baqarah ayat 23-24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi syuratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa la taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Yang artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya,
dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Selanjutnya Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum musyahru falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walituklimul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan atau dia tidak berpuasa, tetapi wajib untuk menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa beberapa hari yang telah ditentukan selama bulan Ramadan tersebut yaitu 29 atau 30 hari saja. Dikarenakan bulan tersebut termasuk bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya telah diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Di akhir ayat surat Al-Baqarah pada ayat 185 ini juga disebutkan bahwa selain menjadi orang yang bertakwa, maka tujuan lain dari bulan Ramadan yaitu agar kamu bisa bersyukur. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan tentang prinsip hukum Tuhan, yaitu ingin memudahkan manusia dan tidak ingin mempersulit manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari pengulangan dispensasi untuk orang-orang yang sakit dan musafir, dan pengulangan tersebut berarti bukan untuk mengatur dan juga bukan untuk memaksa. Penjelasan yang dapat kita ambil dari beberapa tafsir mengenai surat tersebut yaitu Al-Quran merupakan kitab yang agung dan yang tidak diragukan lagi bahwa kitab tersebut datang dari sisi Allah, karena orang yang bertakwa akan mengambil manfaat dari Al-Quran dengan ilmu yang bermanfaat serta amal yang sholih. Dan orang yang bertakwa akan beriman kepada apapun yang telah diturunkan kepada Rasul. Kita juga mengerti golongan orang-orang yang mukmin tentang bagaimana sifat ketakwaan dan keimanan, serta bagaimana Al-Quran sebagai petunjuk. Selain itu, kita dapat mengerti mengenai penetapan pokok agama, yaitu Tauhid, yang merupakan kegiatan spiritual beribadah kepada Allah, serta tantangan dari Allah kepada orang-orang yang musyrik, orang-orang yang munafik, dan orang-orang yang masih meragukan kebenaran Allah. Jadi, kesimpulan dari beberapa pembahasan dari awal hingga akhir tadi yaitu Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, yang dimana membacanya bernilai ibadah, ditulis dalam mushaf, dan berbahasa Arab, dan diawali surat Al-Fatihah serta diakhiri surat An-Nas. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan yang bertepatan pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran juga merupakan pedoman hidup bagi kaum muslimin dan juga sebagai sumber hukum agama Islam. Dalam Al-Quran tidak hanya mengajarkan bagaimana cara hubungan manusia dengan manusia, melainkan dalam Al-Quran juga mengajarkan hubungan manusia dengan alam. Al-Quran merupakan kitab yang agung dan tidak dapat diragukan lagi bahwa kitab tersebut datang dari sisi Allah. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.